atau Pak Heri, Mas Hendi, dan juga Suster Yovita sebagai Ketua Yayasan yang sangat kami cintai. Saudara-saudari, kita kembali berkumpul di ruang virtual ini, Yayasan YPHK dan Setia. Sebagai saudara, kita saling memperkaya lewat sharing kita pada sore hari ini. Kami sangat berharap bahwa semua unit-unit sekolah kita di YPHK dan Setia sudah melengkapi naskah akademik kita masing-masing, meskipun mungkin itu belum sempurna, belum 100%, tetapi mari kita mau berbagi satu dengan yang lain, berdiskusi, dan sore hari ini kita akan dituntun oleh narasumber kita yang luar biasa, bagaimana membuat kurikulum itu, bagaimana nanti merancang kurikulum unggul ini. Maka kepada para suster, Bapak, Ibu, mari kita saling berdiskusi, saling terbuka, saling mengajari satu dengan yang lain, dan mari kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber kita, supaya nanti kurikulum kita ini sungguh-sungguh unggul dan mampu kita hidupi dalam perjalanan kita di unit kita semuanya, baik di YPHK maupun di Yayasan Setia. Maka untuk itu, mungkin Bruder, karena di virtual ini ada juga utusan ke Jakarta yang ikut kemarin, Suster Elisa dari Asisi Kota Batak. Bagaimana Bruder bisa izin untuk bersharing sebelum nanti Bruder mungkin lebih menjelaskan lagi? Ya, boleh. Senang sekali tentu. Jadi maka kepada ya Bruder. Jadi intinya kan di konsorsium kita ini diundang ke Jakarta, termasuk sekolah yang menjadi sampling evaluasi dampak POP terhadap sekolah begitu. Nah, silakan Suster Cordia, di ruangan ini juga ada yang datang ke Jakarta kemarin. Boleh berbagi. Baik, kepada Suster Elisa, kami mau mendengarkan sharing atau pengalaman atau ilmu yang Suster dapatkan dari Jakarta, mau dibagikan kepada kami. Kami sangat senang mendengarkan itu, Suster, supaya kami juga semakin paham dan semakin tahu kemana arah dan tujuan POP kita ini nantinya. Maka kepada Suster Elisa Purba, kami berikan waktu dan kesempatan ini. Di mana Suster Elisa? Nah, Suster Elisa lagi bertelepon. Enggak, bentar lagi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kami untuk bersharing tentang apa yang kami peroleh dari pelaksanaan koordinasi dari evaluasi dampak pelaksanaan POP yang sudah berlalu. Dalam kegiatan kami diundang ke Jakarta untuk sebenarnya dikatakan koordinasi di sana. Kami lebih pada sebenarnya yang sudah pernah kita lakukan oleh Yayasan Pengedi Luhur, yaitu untuk menjelaskan latar belakang dari pelaksanaan POP, lalu tujuan dari pelaksanaan POP itu. Dari paparan yang saya peroleh, dapat pahami bahwa ada sedikit memang yang mungkin menjadi bahan pertanyaan bagi saya, tapi sejauh mana itu mungkin nanti ada titik temunya dengan kegiatan atau program yang sudah kita lakukan, pasti ada memang. Di mana bahwa tujuan utama dari pelaksanaan POP itu yang memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka langkah awal yang disoroti atau yang diharapkan itu adalah pelatihan dari kepala sekolah, kemudian pelatihan para tenaga pendidik. Lalu saya pada saat itu memang bertanya tentang
program yang sudah kita laksanakan, yaitu untuk SMP itu langsung sudah membuat naskah akademik dari kurikulum. Melalui kegiatan memang diklat untuk kepala sekolah dan juga untuk instruktur, itu wakil kepala sekolah, bagian kurikulum. Itu yang dapat saya pahami dari paparan, dari mulai latar belakang program POP itu dan tujuan dari pelaksanaan POP itu sendiri. Dan memang pasti ada, seperti saya katakan tadi, pasti ada memang titik temunya terhadap apa yang sudah kita laksanakan ini. Di satu sisi memang saya bangga bahwa mungkin dalam pemahaman saya kita sudah maju ya, sudah maju beberapa langkah di depan. Dengan pengandaian mungkin para guru, kepala sekolah sudah memahami apa yang harus dilakukan di sekolah itu sendiri. Sudah mengerti tuntutan dari kebutuhan peserta didik, sehingga kita sudah sampai pada penyusunan naskah akademik kurikulum itu sendiri, yang memang nanti itu tujuannya kita akan membuat suatu kebijakan kurikulum di sekolah. Bagaimana supaya tujuan pendidikan itu tercapai dengan mengakomodir budaya atau nilai keutamaan dari baik itu nilai keutamaan sekolah sendiri dan juga budaya-budaya di sekitar sekolah itu sendiri dan peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, pada kegiatan yang kedua itu masing-masing ormas memaparkan program-program yang sudah mereka lakukan. Sampai di situ yang kegiatan yang kami terima, yang kami bisa dapatkan, yang disajikan di sana. Itu mungkin yang bisa saya bagikan pada saat ini. Terima kasih, Saudara, Suster, dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih Suster Elisa. Mungkin Bruder Warto akan menambahkan sehubungan dengan ini, Bruder. Baik, Suster Cordia. Selamat siang para suster, Bapak Ibu semua yang ada di ruang virtual ini. Jadi intinya yang disampaikan oleh Suster, namanya Suster Rosmaida, ya. Suster Elisa panggilannya, Bruder. Suster Elisa, ya. Iya, benar. Jadi sampaikan oleh Suster Elisa tadi. Elisa. Itu kita atau saya mengajak para suster, Bapak Ibu semua untuk sedikit atau banyak untuk berbangga dan lebih termotivasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Suster terkait dengan kedatangannya ke Jakarta. Pangudiluhur atau kita, tentu karena kegiatan kita bersama-sama, lalu Pangudiluhur atau kita ini menjadi salah satu ormas yang diundang ke Jakarta di Dirjen GTK Kementerian untuk menyampaikan program intervensi kepada sekolah intervensi. Cerita gampangnya seperti itu. Dari 159 ormas atau yayasan yang proposalnya disetujui, itu hanya 20 yang diundang. Kita itu salah satu yang diundang untuk diminta berbagi cerita. Agar kita lebih tahu apa yang disampaikan di forum pertemuan itu, kita dengarkan saja ya pidatonya Pak Adi yang mewakili kita semua datang ke Jakarta. Tuh. Sambil Pak Ranto menyiapkan, silakan Pak Ranto, videonya disiapkan. Sambil Pak Ranto menyiapkan video, saya mengucapkan terima kasih kepada para suster, Bapak Ibu semua yang di kelompok ini maupun kelompok yang lain. Tentu kita diundang itu juga karena partisipasi para suster semua di dalam kegiatan POP ini, karena kita secara live streaming juga open, transparan, dan rekodnya juga kita
upload di YouTube tanpa editing ya. Jadi orang bisa melihat, mengulangi apa yang kita lakukan. Kalau ada suster Bapak Ibu yang terlambat mengikuti bisa putar ulang. Jadi semuanya itu membangun persepsi yang baik, paradigma yang baik di tingkat Dirjen GTK, lalu kita diundang. Sudah siap Pak Ranto, monggo langsung di-share aja. Ini kita dengarkan pidato Pak Adi, kira-kira 5 menit ya. Volumenya di laptop masing-masing silahkan diperkeras sendiri karena ini kualitas suaranya kurang bagus karena jarak terlalu jauh. Nanti boleh ke Pak. Mohon izin Pak Eliezer, saya di atas. Silakan Pak, silakan. Karena saya pendek, maaf Bapak. Yang kami hormati Bapak Eliezer sebagai subkoordinator, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa hari ini hadir. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Izin membacakan apa yang sudah saya tulis barusan tadi selama 4 menit 49 detik. Perkenalkan, saya Adi dari Pangudi Luhur. Saya mewakili Brother Martin Handowo MSc sebagai pelayanan. Sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini karena saya hanya tukang pel di sana. Tetapi saya memberanikan diri. Pangudi Luhur sebenarnya sudah secara yuridis 67 tahun, tetapi sudah berkarya selama 101 tahun ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah mulai, karena 1920 para Buddha revisi sudah datang ke Indonesia untuk berkarya mendirikan sekolah-sekolah. POP Yayasan Pangudi Luhur Konsorsium Ismoyo, karena Yayasan Pangudi Luhur itu menggandeng 15 yayasan sebagai konsorsium dan boleh. Jadi kami konsorsium Ismoyo. Nanti dicari saja Ismoyo artinya apa. POP YPA Konsorsium Ismoyo berangkat dari merefleksikan rasa kerasulan pendidikan yang telah diwariskan oleh para misionaris awal, mulai dari CSA, SPD, MSC, OFM, Jesuit, FIC, dan lain-lain, yang telah lebih dari 1 abad di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka perjumpaan kami adalah kami membahasakan cor et cor locutum est, perjumpaan dari hati ke hati. Sama halnya saya hari ini bahagia Ibu Bapak semua, karena perjumpaan hari ini bagi saya bukan ajang berkompetisi, tetapi saya merasa saling mengisi, saling menguatkan, saling berbagi, saling memberi hadiah. Saya merasa begitu, karena apa yang kami rasakan, kami berangkat dari konvensional. Kalau mau belajar yang teknologi, berarti kepada Bapak yang di depan itu soal dari Telkom, lalu dari Hapex tadi juga luar biasa. Dari yang tadi dibicarakan di awal, kami merasa ini adalah sumbangan besar bagi kami semua. Yang kedua, para misionaris awal ini telah berhasil membuktikan mendidik para cendekiawan, rohaniwan, ilmuwan, negarawan, bahkan pahlawan. Karena sekolah-sekolah Pangudi Luhur melahirkan beberapa pahlawan, Yosudarso, Sugio Pranoto, J. Kasimo, E. Simanjuta, dan beberapa lulusan Pangudi Luhur. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka mendidik melalui pendekatan sikap berbasis nilai-nilai, spiritualitas, keutamaan, keteladanan, dan kebudayaan lokal, lokalitas atau local wisdom. Karena kami juga tidak ingin
apa yang didemukan Mas Menteri sebagai kebinekaan global jatuh pada globalitas yang liar, di mana yang kuat saja yang menang, tetapi bagaimana kita saling menguatkan yang lemah dan kita menang bersama-sama. Salah satu faktanya adalah 5 misionaris Belanda 1920 telah datang ke Indonesia dari Belanda, naik kapal Wilis dari Rotterdam menuju Batavia, yang waktu itu pemerintahnya adalah Hindia Belanda, ibu kota Hindia Belanda. Dalam beberapa hari, hitungan hari, mereka yang datang dari Belanda sudah harus bisa mengajar dalam bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Jawa. Nah, roh mendidik ini tidak hilang hingga saat ini, karena dari sanalah berkembang sekolah-sekolah swasta Katolik di seluruh pelosok Nusantara. Maka misi POP YPL Konsorsium Ismoyo jenjang SMP, karena kami ada 2 proposal, SD dan SMP, dan dua-duanya gajah. Misi kami adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas. Program yang kami usung memakai program yang dari kementerian, peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Model program kami memakai LUBER, literasi unggul berkarakter. Dengan model program LUBER ini, POP YPL Konsorsium Ismoyo dengan 15 yayasan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sebelum Tut Wuri Handayani harus ada Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, dan Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi dorongan. Dari sinilah kami dengan semangat merdeka belajar hendak mengembangkan atau mendesain kurikulum untuk menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, tidak hanya KTSP tetapi KUTSP. Data sekolah sasaran intervensi POP YPL Konsorsium Ismoyo tersebar dalam 10 provinsi, 47 kota kabupaten di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nias, dan Kepulauan Riau. Semua dilakukan secara daring kecuali yang di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu kami lakukan secara luring. Ada 3 kegiatan pokok: persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Di persiapan ada 5 sub kegiatan, di implementasi ada 9 sub kegiatan, di monet ada 2, monitoring programasi dan evaluasi programasi sampai LPG. Kalau tadi Yayasan Kelip merasa sendiri, saya temani intervensi kami tipe 6 sama. Nah, fokus POP Yayasan Paudiluhur Konsorsium Ismoyo tahap 1 2021 adalah pengurus yayasan. Jadi kami menggarap para pengurus yayasan dari 15 yayasan anggota konsorsium, kepala sekolah sebanyak 144, wakasek kurikulum sebanyak 144 juga, guru inti dan guru dalam in-house training dan kuliah umum sampai tanggal 20 Desember telah sebanyak 2033 guru, dan kami dibantu oleh fasilitator yang hari ini juga beberapa hadir di sini. Kemudian kami hendak menciptakan ekosistem sekolah yang unggul, karena bagi kami literasi numerasi karakter adalah efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul berbasis kebudayaan, nilai-nilai, dan keutamaan. Jadi memang kami kesannya konvensional, tetapi kami bersyukur ada banyak yayasan di sini, ormas-ormas di sini yang menggunakan teknologi literasi digital dan sebagainya. Kami justru belajar, silakan anak-anak didik kami nanti belajar dari Telkom, dari Apex, dari Kerlip, dari mana-mana. Saya berharap sih masing-masing dari ormas sudah memiliki link YouTube di mana kami bisa belajar, sehingga tadi yang dari Telkom, Bapak siapa, maaf Pak?
Pak Yanu mengatakan kalau ini di blended betapa luar biasanya Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka di akhir kami berharap dari POP Konsorsium Kismoyo akan melahirkan, dari Konsorsium Kismoyo saja akan melahirkan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan sebanyak 144 sekolah. Dan di tahap kedua nanti di 2022 dengan proyek based learning, based teaching, dan based living berdasarkan core values, budaya sekolah, kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Dengan model program Luber ini kami siap menyongsong generasi Indonesia emas di 2045. Demikian, terima kasih. Apa terus fungsinya itu? Semua kegiatan kami dari 30 September sampai hari ini yang masih berlangsung semua terrecord di sini supaya Bapak Asar, Heri Asar dan teman-teman bisa memonitor kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Demikian para suster, apa yang disampaikan Pak Adi mewakili kita semua, mewakili suasana yang terbangun di konsorsium kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi energi baru bagi kita semua untuk selalu semangat terus-menerus menggali hal terbaik yang kita punya dan yang kita harapkan terjadi, terbangun di sekolah kita masing-masing. Sehingga kalau sekolah kita masing-masing itu kuat, yayasan kita juga menjadi kuat, gereja secara universal juga kuat, lalu dampak dari seluruh kinerja kita dapat kita lihat, dapat kita petik pada kompetensi lulusan anak-anak kita. Itu saja, selamat mengikuti FGD untuk tahap kedua ini, dan diharapkan sekitar 80-90% naskah akademik kita sudah selesai, ya itu diharapkan. Karena dari situ di FGD kedua ini nanti kita akan tahap menyusun kurikulumnya. Terima kasih, mungkin Pak Heri, Mas Hendi masih akan menambah. Waktu saya kembalikan ke Suster Cordia. Baik, terima kasih Bruder. Pak Hendi masih ada mau ditambah sebelum kita lanjutkan? Ya, Suster. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami melihat wajah-wajah pribadi-pribadi yang kurang tidur ini nampaknya. Pak Alfian Purba, Suster Cordia, Deasti, Pak Rocky, terus Bapak Ibu, Pak Hama, itu juga nggak pernah bubuk, Prof. Para suster, wajah-wajahnya itu wajah-wajah siang hari ini itu, ya, kita bisa tertawa ya. Menertawakan wajah kita yang ada di layar karena memang hanya kita jarang tidur. Itu gara-gara Buder Warto dan timnya ini. Tapi tetap bahagia ya, Mas Hendi. Betul, Suster. Tetap Tapi bahagia. kita merasa bersyukur pada hari ini kita bahagia, kita dipertemukan lagi setelah 10 hari kita puasa untuk berjumpa. Romantis ya, kita puasa untuk berjumpa, tetapi setelah kita berjumpa, walaupun dengan wajah-wajah yang lucu dan imut-imut ini, kelihatan sebab loh, pipinya, matanya itu kan lucu-lucu kayak karikaturis gitu loh. Kalau ada orang yang bisa digambar satu persatu itu lucu-lucu loh wajah kita ini siang hari ini. Lalu Bapak Ibu Suster, saya mau menampilkan apa sih yang tadi dikatakan tipe intervensi tipe 6 itu seperti apa gitu ya, yang dikatakan Pak Adi tadi. Ini Suster, Bapak Ibu, tipe intervensi yang ke-6. Ini tipe yang paling tinggi. Kalau dalam pembelajaran ini sudah sampai metakognisi. Kita mau menciptakan ekosistem sekolah, mereformasi sekolah yang komprehensif. Lalu ada keterlibatan
ada pemangku kepentingan di sini, yayasan, ya tahu pemangku kepentingan, Suster Yovita kita libatkan, Suster siapa lagi yang kemarin? Frederica Suster Frederica di sini belum lagi hadir ya? retret ya Mas, lagi Oh, retret. lagi retret ya, lagi Ya, mendoakan kita. Betul. Ya. Lagi retret. Ada Suster Yovita, ada Suster Frederica, lalu melibatkan guru-guru dan kepala sekolah dan proses belajar mengajar, keterlibatan masyarakat, kita gali angket, bahkan kita tanya pada leluhur kita, ada yang sampai tirakat di makam gitu ya, menimba inspirasi. Pak Rocky jangan ketawa toh Pak, Bapak itu bertanya pada museum loh Pak, menimba roh yang ada di museum gitu ya. Nah, seperti inilah yang kita buat, Bapak Ibu, kita ciptakan 20 hari yang lalu. Kita tidak tahu tanah terjanji bentuknya itu seperti apa, tetapi kita berjalan bersama Musa Suwarta ini ya. Timnya Musa Suwarta. Pak Luder ini Gojek Luder. Ya. Ya. Karena persaudaraan Ratu Kongregasi itu boleh saling ini ejek mengejek. Dan di depan umum ya nggak apa-apa ya. Oh ya, kami melanggar konstitusi ya, Der. Nah, Bapak Ibu, Suster, Buder, kita semua diantarkan, meskipun kita awalnya 20 hari yang lalu kita tidak tahu kita mau dibawa kemana oleh program organisasi penggerak jenjang SMP, Mangudiluhur Konsorsium Ismaya, ada titik bingung, pasti ada bersungut-sungut, aduh lebih baik kita di Mesir sajalah, daripada bekerja sama dengan Pangudiluhur, ya dapat apa ini, gitu kan. Malah repot ini, kita sudah settle mau mengembangkan ini itu, sudah ada renstra yayasan, sudah ada renstra sekolah, RKJP, RKJM, tetapi bersama Yayasan Pangudiluhur kita tutup buku 1, 2, 3. Ya, berani kita tutup bukunya itu untuk mencoba mengevaluasi secara kolaboratif dan perencanaan untuk perbaikan sekolah. Suster-suster Fransiskanes, ya, ada panggilan ini. Suster, Buder, Bapak Ibu sekalian, para pengikut Fransiskan, kita diajak untuk membangun gereja. Pergi dan bangunlah kembali gerejaku. Karena sekolah kita adalah mini civil society dan menjadi mini gereja mini. Keluarga, gereja di masyarakat, dan gereja di sekolah. Sekolah merupakan gereja mini. Jadi kalau Fransiskus bilang dipanggil untuk membangun gereja, kita dipanggil untuk membangun sekolah atau gereja yang ada dalam sekolah. Karena sekali lagi dalam Gravissimo Educationis, sekolah menghadirkan gereja dan bersifat sakramen. Oleh karenanya kepala sekolah memastikan bahwa komunitas sekolah terlibat penuh dalam evaluasi diri sekolah dan perencanaan perbaikan sekolah. Kita tidak mau memperbaiki hal-hal yang fisik secara kuantitas. Karena dalam KWI, rapat sidang KWI 2015 kita sudah diingatkan untuk membangun kualitas. Oleh karenanya, dengan organisasi penggerak ini kita diajak bersama-sama merevitalisasi nilai-nilai kita, nilai-nilai unggul kita untuk membangun kualitas. Kualitas dari mana? Dari pendidik dan tenaga kependidikan yang ditularkan kepada guru dan seluruh warga sekolah. Lalu yang kedua, kantornya sekolah mengembangkan, menyebarluaskan, melaksanakan, dan mengevaluasi visi, misi, tujuan sekolah. Jadi yang selama ini berpuluh-puluh tahun, mohon maaf, ketika ada visi, misi, kita refleksikan secara ulang, masih pas apa enggak, masih relevan apa enggak. Dengan penemuan-penemuan kita ini, kita diajak bareng-bareng untuk reformasi.
kalau berani sampai kita mereformasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Nanti kita akan jelaskan masuk dalam sini. Lalu pemangku kepentingan secara aktif terlibat dalam perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sekolah. Guru secara aktif, ya, sadar atau tidak sadar, sampai guru-guru kita 20 hari ini kurang tidur, dan sekolah kita menjadi hidup. Biasanya jam 2, jam 3, jam 4 setelah bel pulang sekolah berbunyi, sekolah kita menjadi sepi. Ya, sekolah kita menjadi sepi, dan setelah organisasi penggerak ini selama 1 bulan tambah sepi. Karena saling berefleksi, pandang-pandangan kita mau apa ya? Kita mau apa? Enggak, jadi semakin hidup, Bapak Ibu, suster luar biasa. Perbaikan sekolah difokuskan pada peningkatan proses belajar mengajar yang didukung oleh peningkatan sumber daya, lingkungan belajar, dan hubungan dengan masyarakat. Lalu, poin komponen yang kedua, kepala sekolah mengembangkan keterlibatan kemitraan masyarakat di luar sekolah. Kepala sekolah secara aktif melibatkan masyarakat dalam kehidupan sekolah dengan mekanisme formal dan informal. Lalu kepala sekolah menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang tua, komunitas, dan mendapatkan keterlibatan aktif mereka untuk mendukung program sekolah. Dan yang terakhir, kepala sekolah mendukung guru untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menjalin hubungan terbuka dengan orang tua dan masyarakat. Suster, Buder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tanpa mendikte Bapak, Ibu untuk bergerak kemana selama 1 bulan ini, kita diajak untuk muter-muter padang gurun ya selama 20 hari gitu ya. Kalau kita ini retret agung, persiapan retret agung, kita masuk dalam masa-masa intersisi, masa-masa bahagia ketika kita merasa penuh cinta. Ya kan? Suster, para suster di sini yang sudah pernah retret agungan ada itu ya? Ada itu. Jadi selama 20 hari ini, oh iya, sekolah saya itu unggul. Masing-masing sekolah punya keunggulan dan prestasi masing-masing. Kita merasa dicintai oleh alma mater kita, sekolah kita, yang selama ini kita lihat hanya bangunan, kursi-kursi, lampu-lampu, bentuknya fisik seperti itu, tetapi kita sadar bahwa pada saat ini kita sudah berhasil mempribadikan sekolah. Dengan apa? Dengan nilai-nilai, penggalian keutamaan-keutamaan, entah itu dari Santo Santa, profil pelajar Pancasila, kearifan budaya lokal, dan lain sebagainya. Selamat, kita akan berdinamika pada FGD 2 kali ini, kita akan panen raya, panen nilai keutamaan-keutamaan unggul, dan ini nanti kita tuangkan dalam naskah kurikulum kita. Luar biasa, maju-maju, Suster, Buder, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hendy. Masih ada dari Bapak Heri Virtus? Sudah cukup, Suster. Itu siraman rohani dari Mas Hendy. Mas Hendy penuh dengan refleksi Pak ya, apa yang disampaikan oleh Mas Hendy tadi ya. Bagaimana kita sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu, para suster, mari kita lebih membangun komunikasi kita lebih bagus dengan masyarakat, dengan Bapak Ibu guru kita, dan mengevaluasi kinerja kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di unit kita masing-masing. Terima kasih Mas Hendy atas pencerahan kembali, permenungan, refleksi mendalam untuk kami demi kemajuan sekolah kita masing-masing. Maka untuk itu sebelum kita memulai FGD 2 ini, baiklah mungkin kita menseringkan, menceritakan 10 hari ini apa saja yang kita perbuat, kita laksanakan secara singkat, mungkin 5-10 menit setiap sekolah, kemudian nanti para narasumber kita akan memberikan masukan kembali kepada kita masing-masing unit.
Maka untuk itu kita mulai dari SMP Santa Maria Kabanjahe. Kepada SMP Santa Maria Kabanjahe kami berikan waktu dan kesempatan. Sebelumnya bagaimana Bruder Warto, apakah semua sekolah dulu atau dibagi beberapa sekolah, setelah itu diberikan masukan? Menurut saya seperti yang dari pagi tadi. Oke, baik Bruder, terima kasih. SMP Santa Maria Kabanjahe. Baik, Suster. Terima kasih untuk Suster Cordia. Kok tiba-tiba jadi kami yang pertama ya? Biasanya yang asisi gitu. Yang pertama bisa terbelakang, yang terdahulu bisa terbelakang ya gitu ya. Request dari kami. Dulu gitu. Ya. Oh, request dari Pak Heri toh. Iya, Suster. Oke. Baik, Bruder dan Bapak Ibu serta para suster, baik kami akan men-sharingkan apa yang sudah kami lakukan di SMP Santa Maria. Maka Pak Rocky silahkan bantu saya untuk share screen. Baik, berangkat dari latar belakang bahwa sebentar, mohon maaf. Ya, bahwa dunia sekarang ini kita memasuki revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan Internet of Things sebagai tulang punggung dan pergerakan dan koneksivitas manusia dan mesin untuk melakukan suatu proses sebuah produksi. Contohnya, bisa kita lihat bahwa smartphone itu sebagai perangkat yang digunakan untuk berbelanja, sebagai transformasi, dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini memberikan perubahan terhadap pendidikan. Diperkirakan bahwa akan banyak perubahan di masa depan. Memperkirakan bagaimana kecenderungan kelas pembelajaran. Dan ini mungkin akan terlihat 5-7 tahun ke depan. Bahwa akan adanya perubahan terhadap tata ruang kelas, ruang yang fleksibel, yang mampu memenuhi berbagai gaya belajar, pembelajar online, dan sebagainya. Maka pendidikan diharapkan mampu berinovasi dalam mendesain pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dengan adanya revolusi industri 4.0 akan menghasilkan juga education 4.0, sehingga terciptalah desain pembentukan yang terkonstomisasi, hiper, cerdas, portable, mendunia, dan virtual. Nah, tantangan ini bukan saja dihadapi oleh pendidik sebagai desainer pembelajaran, tetapi peserta didik juga harus mampu beradaptasi dengan inovasi pembelajaran education 4.0. Nah, sekarang ini juga kita sudah mulai memasuki masyarakat 5.0 atau society 5.0 adalah masyarakat yang informatif dan yang dibangun oleh masyarakat 4.0. Berdasarkan hal tersebut, sekolah seharusnya bertransformasi mewujudkan peserta didik yang siap menghadapi masyarakat 5.0 yang mampu menghadapi perkembangan zaman dan teknologi demi kesejahteraan manusia. Nah, keegoisan manusia saat ini menutup kepedulian terhadap kehidupan bersama sebagai masyarakat. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi pusat persiapan pribadi peserta didik yang berkarakter dan memberikan kepedulian kepada manusia. Pembelajaran juga harus didesain berdasarkan blended learning yang juga menjadi perhatian pada zaman sekarang ini. Waston mengatakan bahwa blended learning melibatkan 3 bidang, yaitu peserta didik sebagai pusat belajar, interaksi peserta didik dengan sumber daya semakin meningkatkan, yang berarti kemampuan peserta didik menjadi informasi atau yang mengajak untuk lebih berliterasi, dan juga penilaian formatif dan sumatif yang berselang intermiten menjadi integrasi secara terencana. Nah, konsep pembelajaran di atas itu sesuai dengan konteks yang kita hadapi sekarang ini, yaitu pendidikan di abad 21. Nah, pendidikan abad 21 ini merupakan abad keterbukaan yang sering disebut dengan era globalisasi. Era globalisasi memberi dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tuntunan yang menyelenggarakan pendidikan. Salah satu tantangan nyata tersebut adalah bahwa pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber manusia yang memiliki kompetensi utuh
dikenal dengan kompetensi abad ke-21. Nah, seluruh kajian tersebut di atas yang sudah kami paparkan itu seharusnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sudah seharusnya lah sekolah bertransformasi menuju pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Pusat Kurikulum dan Pembukuan 2020, dinyatakan bahwa berkualitas berarti bahwa proses pendidikan harus mampu meningkatkan hasil belajar berupa kompetensi kognitif maupun non-kognitif, sehingga setiap peserta didik mampu berdaya saing di tingkat global, tetapi tetap mendasar perilaku pada prinsip-prinsip Pancasila. Hasil belajar yang menjadi tujuan utama pembelajaran ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mencapai semuanya itu, program Sekolah Penggerak SMP Santa Maria Kabanjahe merupakan kesempatan yang baik dalam melakukan transformasi sekolah. Program organisasi penggerak Konsorsium Ismaya menjadi organisasi yang sungguh berperan dalam menciptakan perubahan atau transformasi satuan pendidikan. Program Ruber merupakan program yang dapat menjawab tantangan zaman tersebut, baik secara global, nasional, pun lokal. Peningkatan sumber daya manusia dimuarakan oleh POP Ismaya yang menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi serta bebas dari berbagai hambatan, terutama tekanan psikologis yang membebani proses pendidikan sekolah. Maka, SMP Santa Maria melakukan kajian-kajian dalam menggali nilai-nilai atau core value dan budaya lokal akan diinternalisasi dalam kurikulum sekolah yang unggul. Dengan demikian, sekolah akan menjadi sekolah yang merdeka dalam mempersiapkan kualitas yang unggul, guru yang merdeka, dan dalam mendesain dan meningkatkan kualitas pengajaran bertumbuh dalam berkembang sesuai dengan keunikan dirinya masing-masing. Dengan demikian, sekolah akan dapat menghasilkan generasi beradat dan berbudaya Karo dan juga berkarakter Pancasila. Nah, analisis kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat, keunggulan dan mutu SMP Santa Maria Kabanjahe masih menuju SNP 4 sehingga membutuhkan pengembangan kurikulum untuk memenuhi SNP. Nah, berikutnya adalah analisis kebutuhan orang tua dan masyarakat setempat terkait dengan misi sekolah. Berikutnya, pendidikan karakter berbasis nilai ke-SDN masih belum menyentuh secara holistik. Keadaan sekolah dan masyarakat sekolah mendukung diangkatnya budaya Karo sebagai keutamaan lokal. Dan keadaan sosiokultur masyarakat sekolah menentukan terciptanya pendidikan karakter berbasis komunitas. Hasil analisis kecerdasan ganda atau multi intelligence 759 peserta didik sebagai bahan evaluasi program intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, pekerjaan orang tua secara umum adalah petani dan pedagang, sehingga pembelajaran yang contextual learning dapat mendukung pembelajaran. Berikutnya, letak geografis sekolah berada di daerah pegunungan dan berada di ibu kota Kabanjahe serta dikelilingi objek wisata lokal. Kurikulum kolaboratif menjadi kurikulum alternatif atau masa darurat di COVID-19 yang berpeluang dalam mendesain kurikulum sekolah penggerak yang 33,3% minimal diarahkan untuk pembelajaran berbasis proyek. Dan yang berikutnya adalah desain pembelajaran blended learning yang sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan menjadi peluang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kekuatan dan kekurangan guru SMP Santa Maria Kabanjahe, keinginan kurikulum dan non-kurikuler yang cukup banyak namun dibutuhkan pengelolaan yang lebih baik. Nah, sementara belum lengkap berhubung, sekarang ini kami dalam proses refleksi ya. Jadi tim pengembang sekolah SMP itu sedang menggarap untuk merefleksikan landasan filsafat pendidikan ini. Maka kita lanjutkan ke bab 2 itu, yaitu kajian teoritis sekolah berbasis
core value SFD, adaptasi budaya Karo, dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam kajian teoritis sekolah berbasis core values, SMP Santa Maria mengkaji berdasarkan 7 unsur menurut Kuncoro Ningrat. Nah, yang pertama itu melalui sistem kepercayaan, bahwa ternyata masyarakat Karo itu pada zaman dahulu sudah memiliki kepercayaan tentang Tuhan. Dikatakan bahwa pada saat itu masyarakat percaya akan hal-hal gaib. Tuhan yang diyakini pada saat itu adalah dibatasi telu, dibatasi telu gitu ya. Lalu yang berikutnya itu sistem hubungan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Hubungan sosial masyarakat dari sebuah. Setiap kelompok ini mempunyai peran masing-masing dalam masyarakat, maka dalam hal ini sistem hubungan sosial dikaji secara fungsional. Dan yang ketiga itu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di masyarakat Karo itu ada, pertama itu ada astronomi, lalu bagaimana arah, ruang, dan waktu. Nah, ada juga berdasarkan obat-obatan, ada juga olahraga dan permainan begitu ya. Jadi olahraga dan permainan itu merupakan salah satu catur yang ada di budaya Karo begitu. Nah, yang berikutnya yang nomor 4 itu sistem teknologi. Sistem teknologi ini terkait pada arsitektur. Bagaimana cara pembangunan rumah budaya adat Karo itu, yaitu rumah Siwalu, Giriten, dan juga ada di pertaniannya. Lalu yang berikutnya itu sistem bahasa. Nah, dalam sistem bahasa ini kami mengkaji dari 1.800 kuan-kuan Karo atau peribahasa Karo. Semua ini terdapat dalam lak-lak kayu gitu ya. Jadi ada dia tulisan di lak-lak kayu itu, dan itu ada di situ terdapat beberapa kuan-kuan Karo ini, dan itulah kami carikan dari sistem bahasanya. Nah, bentuk-bentuk sastra lisan yang terkenal pada masyarakat Karo itu antara lainnya endung-endungan gitu ya. Maaf kalau salah membaca, nanti dapat disamakan dengan pantun Melayu, biasanya terdiri atas 4 baris bersajak AB gitu. Nah, itu dari sistem bahasa. Lalu semua sistem bahasa ini ada yang disebut dengan bilang-bilangan yang berupa dendang duka, biasanya didendangkan dengan ratapan orang-orang yang pernah mengalami duka. Nestafa seperti ibu yang telah meninggal dunia, meratapi kekasih yang sudah pergi, dan sebagainya. Lalu cakap lumat atau bahasa halus. Nah, sistem kesenian. Cabang seni dalam budaya Karo seperti seni suara, seni vokal, musik, seni rupa, seni ukir, seni tari, gerak, seni sastra, dan seni drama atau teater. Nah, ternyata di budaya Karo itu semua mempunyai unsur ini. Dan yang terakhir itu adalah sistem gotong royong. Nah, hal ini ditunjukkan oleh masyarakat Karo yang sudah memiliki kesadaran akan kehidupan yang saling tolong-menolong, diantaranya sesama masyarakat, dan adanya keikhlasan untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan pada masyarakat. Nah, artinya di sini boleh digambarkan bahwa jika seseorang itu tidak mau terlibat, itu bisa dikucilkan dari lingkungan masyarakatnya. Maka bergotong royong adalah salah satu ciri khas dari suku Karo atau budaya Karo. Nah, berdasarkan pengkajian 7 unsur budaya menurut budaya Karo, maka diperoleh 2 nilai utama budaya Karo, yaitu Cikapen Silima dan Geleman Silima. 2 nilai inti ini merupakan nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang selama ini sudah tertinggal sangat lama begitu ya. Maka dalam pengkajian ini kami mengangkatnya kembali menjadi sebuah nilai utama dalam budaya Karo. Nah, kedua nilai ini ditemukan dalam tulisan bilang-bilangan dalam aksara Karo. Jadi bilang-bilangan itu adalah berupa bambu, dan itu kami temukan kemarin di museum ya Pak RP. Nah, itu ditemukan di museum, lalu di bilang-bilangan itu dituliskan 5 Cikapen dengan 5 Geleman itu dalam aksara Karo. Ternyata orang Karo itu punya aksara begitu. Nah, aksara Karo itulah yang diterjemahkan oleh Profesor Henry Guntur Tarigan ke dalam tulisan biasa, maka boleh dinikmati sampai sekarang begitu. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah nasihat sebenarnya yang diberikan orang tua kepada anaknya.
sudah tertinggal, maka ini yang kami maka cikapan silima dan geleman silima adalah nilai yang memiliki 5 cikapan dan 5 geleman, artinya 5 yang harus digenggam dan 5 harus dipegang gitu. Jadi kemanapun melangkah itu sebenarnya harus dibawa. Nah, nilai ini diasimilasikan ke dalam nilai inti sekolah dan profil pelajar Pancasila. Maka hasil asimilasi ini memperoleh nilai baru. Kami mengasimilasikan karena adanya kesamaan antara nilai budaya, nilai keutamaan sekolah, dan nilai profil pelajar Pancasila. Nah, berdasarkan semuanya ini, proses asimilasi ini menuntun kami dalam menyusun struktur teladan di FGD 2 nantinya. Jadi setelah kami melihat hasil dari asimilasi ini, kami melihat bahwa akan mudah nanti ya untuk menuntun kami dalam menyusun struktur di teladan FGD 2 begitu. Nah, untuk bab 3-nya, bab 3 itu proses pengembangan kurikulum model program Luber. Nah, dalam proses penggalian ini itu Museum Karo, perpustakaan, serta survei peserta adakah survei memiliki nilai inti yang yakni semangat, fraternitas, dan dina. Nah, nilai inti tersebut menghasilkan 19 keutamaan, dan keutamaan-keutamaan tersebut diuraikan menjadi 160 indikator, atau disebut dengan kompetensi dasar efektif. Nah, nilai inti sekolah tersebut akan diasimilasikan dengan 2 nilai budaya yang melekat pada masyarakat Karo, yaitu geleman silima dan cikapan silima, yang memiliki 10 keutamaan. Nah, proses pencarian kesamaan identitas atau kesamaan ini akan melahirkan sebuah nilai yang diperoleh dan diproses alkulturasi, inkulturasi, asimilasi begitu. Nah, hasil proses asimilasi ini akan menghasilkan suatu budaya baru yang saling melengkapi dan menjadi saling terikat dalam proses beberapa keutamaan yang akan menghasilkan beberapa indikator atau kompetensi dasar. Nah, hasil asimilasi antara nilai inti sekolah terhadap budaya Karo menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut. Nah, ini kami bacakan cukup satu karena panjang begitu ya Bapak Ibu. Nah, pertama, tekmandibata berarti percaya pada Tuhan, yang merupakan kepercayaan pada kekuatan Tuhan yang mengatur segalanya dengan sikap KSFD-an yang didorong rasa sukacita, yang mewujudkan sikap ramah, tekun berdoa, dan pertobatan terus-menerus, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila yang berakhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, dan berakhlak kepada Tuhan. Artinya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, tekmandibata dapat diwujudkan dengan perilaku, ya pertama itu bersyukur atas rahmat yang diterima, yang kedua merawat alam ciptaan Tuhan, yang tiga mengasihi semua ciptaan Tuhan, membudayakan sikap doa yang baik dan benar, menghayati doa-doa pokok dalam gereja Katolik, mengikuti perayaan iman di gereja, membiasakan diri berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengikuti perayaan iman di lingkungan masyarakat atau lingkungan gereja, begitu mengikuti perayaan iman di sekolah, membiasakan diri berdoa spontan, mengikuti kegiatan retret, membiasakan diri membaca kitab suci, menghayati sakramen dalam gereja Katolik, melakukan pembaharuan diri secara terus-menerus, dan mengaku dosa bagi yang beragama Katolik. Nah, itu salah satu dari hasil asimilasi perpaduan antara budaya Karo dan juga nilai SFD, juga terkandung di dalamnya profil pelajar Pancasila. Dan untuk bab 5, ini sebagai kesimpulan, kami juga sekali lagi mohon maaf sedang belum kami simpulkan karena proses pengerjaan, masih dalam proses pengerjaan. Dan sebagai terakhir, kami sudah membuatkan juga daftar pustaka dari mana sumber-sumber yang sudah kami peroleh gitu. Nah, demikian Suster Cordia, Bruder, Bapak narasumber, dan juga para suster yang boleh kami bagikan dari SMP Santa Maria Kabanjahe. Terima kasih.
Terima kasih kepada Suster Yoel. Kita lanjutkan ke SMP Asisi Medan. Pada Pak Hama kami persilahkan. Baik, terima kasih Suster Cordia dan Bruder, Bapak, Ibu Guru. Bisakah didengar suara kami? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Bisa, Izinkan Pak. kami men-share juga hasil naskah akademik kami. Silahkan, Pak. Baik, Bapak Ibu, kami juga akan mempresentasikan apa yang sudah kami refleksikan dan coba tuliskan dalam naskah akademik yang sudah kami susun bersama tim. Yang pertama itu pendahuluan. Kalau tadi di SMP Kabin Jahe itu menyinggung masalah sampai ke perubahan iklim atau perubahan zaman ya, 4.0 itu, kalau kami hanya melihat bahwa latar belakang adanya gerakan Merdeka Belajar ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan literasi peserta didik Indonesia berdasarkan data yang sudah diliput di sini berdasarkan data PISA tahun 2018 dan juga berdasarkan rendahnya numerasi dan karakter peserta didik kita, dan itu dikuatkan oleh Menteri Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bahwa memang belum ada pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri kita ini. Intinya di sini bahwa rendahnya literasi dan numerasi menjadi satu latar belakang adanya gerakan Merdeka Belajar, di mana gerakan Merdeka Belajar ini didukung museum Yayasan Pangudi Luhur. Jadi secara singkat di sini sudah bisa kita lihat itu ada beberapa alasan, dan alasan utamanya adalah literasi. Lalu rumusan masalah yang kami temukan lebih dikerucutkan dia dari situasi nasional. Kami lihat masalah yang ada di SMP Asisi Medan itu bahwa kemampuan berliterasi anak-anak peserta didik SMP Asisi dari 12 kelas itu hanya 3 kelas yang mampu memahami isi dan makna yang dibaca. Ini data yang kami ambil dari tahun 2017 yang sudah diadakan literasi baca secara umum. Yang kami lakukan itu di lapangan sekolah dan juga ada literasi di kelas yang kami lakukan 30 menit setiap hari Selasa. Itu dasar kami mengukur bahwa literasi kemampuan peserta didik SMP Asisi Medan memang masih sangat rendah. Demikian juga kemampuan peserta didik SMP Asisi Medan dari tingkat numerasinya itu juga kami harus jujur mengakui masih sangat rendah. Itu kami ukur dari prestasi peserta didik untuk berprestasi Olimpiade Matematika dan Sains yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga berbagai universitas yang ada. Jarang peserta didik kami meraih prestasi ya. Dan ukuran berikutnya itu bagi kami bahwa peserta didik SMP Asisi yang masuk ke sekolah favorit itu, misalnya ke sekolah DEL, YASOP, itu sangat minim. Tahun 2017 ada 1 orang, lalu tahun 2018 ada 1 orang, tapi sejak 2019 sampai sekarang tidak ada lagi yang masuk peserta didik kami diterima di sekolah-sekolah favorit dalam artian unggul ya. Nah, inilah masalah konkret yang dialami oleh SMP Asisi Medan. Memang betul masih sangat rendah kemampuan berliterasi dan bernumerasi, dan juga persoalan karakter juga masih kami harus akui di SMP Asisi Medan masih perlu pembenahan dan perbaikan. Maka tujuan dan manfaat gerakan ini menurut kami adalah ini adalah satu landasan dan kesempatan baik bagi kami
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kami berliterasi, bernumerasi, dan memiliki karakter yang kuat dan tangguh. Maka terlibatnya SMP Asisi menjadi sekolah penggerak yang difasilitasi oleh Yayasan Pangudi Luhur Semarang. Ini siapa ini? Bisa saya lanjutkan? Iya, ya Pak. Bisa? Apakah cukup mendengar suara saya dengan jelas? Baik, saya lanjutkan. Maka keterlibatan SMP Asisi masuk menjadi sekolah penggerak, kami sungguh yakini akan sangat membantu kami untuk mewujudkan cita-cita dan harapan membentuk peserta didik yang nantinya akan mampu berliterasi, bernumerasi, bahkan memiliki karakter yang baik. Jadi label kami sebagai sekolah penggerak itu sungguh kami sambut baik dengan baik. Maka tim yang dibentuk juga dengan sangat antusias dan penuh dedikasi untuk mendukung gerakan ini ya. Lalu yang kedua, landasan teoritis. Landasan teoritis dari gerakan atau naskah akademik kami itu kami ambil pertama itu dari landasan yuridis sistem pendidikan. Intinya setelah kami lihat beberapa undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan gerakan Merdeka Belajar ini ternyata ada. Ternyata di dalam undang-undang dasar itu memang sangat jelas kita tahu bahwa pemerintah mengusahakan menyelenggarakan sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini undang-undang dasarnya. Lalu retasan atau pecahan turunan dari undang-undang ini banyak di sini dikatakan. Salah satunya dikatakan di situ bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian, dan lain-lain. Intinya di sini bahwa kami melihat cukup kuat dasar dari sisi undang-undang dan peraturan pemerintah tentang gerakan Merdeka Belajar dan gerakan untuk pengembangan kurikulum yang secara otonom. Jadi ini tidak bertentangan sama sekali dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, bahkan didukung. Begitu kira-kira yang kami tangkap dari landasan yuridis yang diatur dalam undang-undang dan turunan-turunannya. Sedangkan dari kitab suci dan nota pastoral, kami sangat terinspirasi sangat terinspirasi dengan gerakan ini. Akhirnya kami sadar bahwa sosok Yesus itu patut dijadikan jadi teladan guru yang berlaku sepanjang masa. Kenapa kami katakan demikian? Dari beberapa literasi kitab suci ternyata Yesus juga dalam setiap kali dia mengajar sungguh memahami dulu siapa pendengarnya, menggunakan istilah-istilah yang sangat familiar dengan pendengarnya. Maka kalau kita lihat nanti di kitab suci, Yesus sering sekali mengajar itu melalui perumpamaan dan sungguh-sungguh betul-betul memahami siapa pendengarnya. Nah, teladan Yesus ini, cara Yesus mengajar ini juga sangat cocok sangat cocok untuk gerakan kita sekarang ini. Maka kalau gerakan Merdeka Belajar yang disponsori oleh konsorsium Ismaya itu, gali dulu budayamu, gali dulu nilai-nilai inti yang ada, kearifan lokal peserta didikmu. Itu kami anggap juga sudah dilakukan oleh Yesus pada zaman dulu setiap kali dia mengajar. Maka inspirasi Yesus mengajar sesuai dengan latar belakang pendengarnya dan menggunakan istilah-istilah yang sangat familiar dengan mereka, tidak diubah Yesus sama sekali. Misalnya Yesus hanya mengubah, jadilah kamu menjadi penjala manusia. Ketika dia memanggil Andreas, Petrus, dan Yohanes itu menjadi murid dia. Maka kata penjala tetap digunakan untuk memudahkan Andreas dan kawan-kawan memahami apa sebenarnya tugas dan fungsi mereka untuk dijadikan menjadi murid Yesus. Jadi dasar kitab suci dari gerakan ini pun menurut kami cukup kuat dan itu ada dasar biblisnya. Sedangkan dari dokumen atau nota pastoral itu banyak juga dokumen-dokumen yang berbicara. Ternyata setelah kita lihat beberapa dokumen itu bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dan tidak bisa diganggu-gugat.
itu juga ternyata ada dituliskan dalam dokumen gereja. Dan hendaknya ternyata di dalam beberapa dokumen juga disampaikan untuk pengembangan kualitas pendidikan sekolah Katolik itu hendaknya digali itu dari konteks budayanya, konteks peserta didiknya. Kira-kira maka dikatakan di sini, manusia dapat menuju kepenuhan kemanusiaan yang sejati melalui kebudayaan. Setiap kebudayaan merupakan cara menyampaikan ungkapan pada aspek transendental kehidupan. Jadi, dokumen-dokumen gereja juga memberikan ruang dan kesempatan bagi sekolah-sekolah Katolik untuk mengembangkan kualitas pendidikannya yang dikembangkan itu berdasarkan budaya-budaya lokal. Begitu. Nah, itulah beberapa landasan teoritis yang kami anggap bahwa gerakan yang kita lakukan sekarang ini tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan juga dengan semangat dan visi-misi Gereja Katolik pada umumnya. Nah, setelah kami lihat itu, baru kami koreksi diri, melihat selayang pandang Yayasan Putri Hati Kudus, ya. Yayasan Putri Hati Kudus berdasarkan sumber-sumber yang kami temukan, ternyata yayasan ini bukan yayasan ilegal, tetapi sudah berbadan hukum dan ada aktanya di sini, akta hukumnya di sini lengkap, ya. Visi misi Yayasan Putri Kudus sudah, dan saya kira nanti untuk teman-teman Gak kedengaran, Pak. Tidak terdengar sama. Dasar berpikir kita depan itu Apakah macet internet di Medan? nanti mana yang kita sepakati. Saya akan menawarkan beberapa yang perlu kita pikirkan. Yang pertama, jelas naskah akademik kita asumsikan Sudah. Udah kemana ya kita ini? Kok semua yang tidak dengar? Pak Hama mulai lagi. Oke, sudah bisa ya? Agak dipercepat ya Pak, agak dipercepat ya waktunya. Oke, Pruden. Ya, baik Pruden. Baik, ini saya kira sudah bisa nanti kita lihat. Langsung saja kami ke integrasi nilai-nilai inti YPHK dengan budaya lokal yang sudah kami kerjakan, ya. Saya langsung ke poin intinya yang menurut kami berdasarkan landasan akademik yang sudah kami gali. Akhirnya kami menemukan beberapa nilai yang sudah kami integrasikan di sini. Jadi kalau di Kabanjahe tadi itu ada 120 indikator, di sini pun sebenarnya inilah yang menurut kami semacam hasil dari yang kami kerjakan setelah kami gali itu naskah akademik dari Yayasan Putri Hati Kudus, pelindung sekolah dan budaya lokal, maka akhirnya kami menemukan nilai inti itu yang sejalan antara nilai inti YPHK dengan nilai yang kami gali dari tradisi Karo itu. Kalau di YPHK itu diistilahkan dengan bersaudara, di nilai budaya lokal yang kami temukan itu gotong royong. Tetapi pencapaian indikator gotong royong yang kami gali dari tradisi Karo ini masih dalam proses, Bapak, Ibu, Suster, dan Bruder, ya. Kalau indikator dari pencapaian nilai turunan dari masing-masing portfolio yayasan sudah ada. Ini masih proses kami menggali bagaimana sebenarnya apa indikator gotong royong itu bagi budaya Karo. Ini yang masih dalam proses, Bapak Ibu. Lalu ada nilai kerja keras dan bersyukur. Ada nilai pengendalian diri, kedisiplinan, kejujuran, dan juga kerukunan, rajin, berpikir positif, menghargai perbedaan, peduli lingkungan, dan sopan.
Inilah nilai setia kawan. Ini nilai yang kami dapatkan dari budaya Karo yang kami gali naskah akademiknya. Untuk indikator dari masing-masing nilai ini kami tim sedang berproses sekarang, sebagian sudah kami buat dan akan kami masukkan nanti ke indikator pencapaian nilai turunan kerja tahun ini. Begitu saja mungkin Suster Cordia yang bisa kami bagikan bagi Bruder, Bapak narasumber kami dan Suster, Bapak Ibu guru yang ada di ruang virtual ini. Sekian dari kami SMP Asisi, atas waktu kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hama dari SMP Asisi Medan. Kita lanjutkan ke SMP Asisi Kota Batak. Kepada Bapak atau Suster, dipersilahkan. Kota Batak, Asisi Kota Batak masih ada di sini? Oh, tidak saya buka. Sudah tersenyum Saudara Desa. Silakan, Saudara. Baik, saya share screen dulu. Ya, silakan, Saudara. Ini keluar. Biasanya gimana? Burungnya. Belum bisa. Belum bisa, Suster? Atau kita lanjut dulu nanti Suster sudah? Oh, sudah. Baik. Sudah nampak? Sudah. Sudah nampak, Kor? Sudah. Baik, terima kasih. Panggilan Setelah 10 hari belakangan ini, setelah pelaksanaan FGD tahap kedua, uji 1 untuk tahap kedua, dalam 10 hari belakangan ini kami berjuang untuk melengkapi apa yang sudah kami kerjakan pada hari sebelumnya untuk melengkapi naskah akademik dari sekolah kita SMP Asisi Kota Batak. Latar belakang dan membentuk karakter serta peradaban warga yang bermartabat dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk peserta didik yang memiliki profil belajar Pancasila, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan berbudaya, serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan mesti berpusat pada peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik dengan dinamika keragaman sosial budaya dan berbagai pengaruh yang ada di sekitarnya. Fenomena perilaku manusia menyikapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, menyajikan berbagai kemajuan fasilitas kehidupan dengan kemasan yang menggiurkan sekaligus menantang. Ada yang sungguh menikmati dan mampu berkiprah seiring kemajuan ilmu dan teknologi, namun ada yang tenggelam karena tidak mampu memilih secara kritis, bahkan tidak sedikit yang tersingkir bahkan menjadi mangsa karena tidak mampu bersaing dan berpikir secara kritis, terlena hanya sebagai penonton dan bingung, akhirnya terlindas oleh kemajuan zaman itu sendiri. Karenanya ada banyak orang yang welcome terhadap kemajuan teknologi, namun tak sedikit pula yang alergi, diakibatkan munculnya perilaku-perilaku yang mengganggu peradaban kehidupan bangsa dan negara.
Terdapat banyak manusia berpengetahuan tinggi, namun kurang tercermin sebagai insan terdidik. Orang yang cerdas dan memiliki inteligensi yang tinggi, ketika memiliki moral dan karakter yang rendah, justru akan menyebabkan ancaman bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu, mantan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt menyampaikan pemikirannya terhadap pendidikan karakter, bahwa mendidik seorang tanpa mendidik karakternya adalah cara mendidik yang mengancam terhadap lingkungan masyarakat. Kurangnya moral dan rendahnya karakter individu melahirkan perilaku perusak karena mereka akan melakukan apapun yang mereka mau tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Maka sangatlah penting menyelenggarakan pendidikan yang menekankan pendidikan karakter dengan baik dan efisien, ilmuwan tinggi, rendah hati, dan peduli lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan masyarakat dengan segala tatanan kehidupan yang ada. Sejumlah fenomena patologi sosial dewasa ini seperti tawuran antar pelajar, aksi kriminalitas, dan lain sebagainya yang dilakukan anak usia sekolah. Dengan mengamati fenomena ini, harus diakui bahwa ternyata ada yang salah, something wrong, dalam pendidikan Indonesia. Pesan-pesan normatif yang disampaikan, baik melalui pendidikan agama maupun pendidikan moral, seolah-olah menyublim begitu saja dan tidak mampu merem. Atas dasar inilah perlu dipikirkan kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi fenomena sosial masa kini. Kecenderungan pembelajaran dilaksanakan hanya menekankan hafalan dan latihan menjawab pertanyaan untuk menunjang kemajuan intelektual, kognitif, ternyata tidak mampu melahirkan lulusan yang memiliki kepribadian yang handal. Maka kurikulum berbasis karakter dengan multikultural budaya diharapkan dapat membantu peserta didik agar tidak hanya tahu tetapi mampu menginternalisasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Lingkungan masyarakat memiliki keragaman nilai-nilai yang mengatur kelangsungan hidup suatu masyarakat yang sedapat mungkin hendaknya diakomodir dalam pelaksanaan proses pendidikan. Keragaman tersebut tentu sangat menantang kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah menyediakan pengalaman belajar, serta kemampuan peserta didik dalam berproses belajar mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Dengan demikian, keragaman tersebut memberi kontribusi terhadap keberhasilan kurikulum, baik secara proses maupun sebagai hasil. Sekolah dan masyarakat di mana pendidikan dilaksanakan menjadi pengubah yang tangguh sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara nyata, pengaruh tersebut berada pada guru yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum. Dengan kata lain, pengaruh tersebut berada pada tataran yang tak boleh diabaikan. Oleh karena itu, keragaman budaya dan nilai-nilai spiritual menjadi faktor yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dan pengembangan kurikulum. Prasuster Fransiskan Cordi Jesu et Maria FJJM atau sering disebut dalam bahasa Indonesia Suster-suster Fransiskan, putri-putri hati kudus Yesus dan Maria, menyadari tugas panggilan sebagai anggota gereja dalam melaksanakan perintah pendirinya yang ilahi, yakni mewartakan misteri keselamatan kepada semua orang dan membaharui segalanya dalam Kristus. Bunda Gereja yang kudus wajib memelihara peri hidup manusia seutuhnya juga di dunia ini sejauh berhubungan dengan panggilan surgawinya. Dan warga masyarakat untuk ambil bagian meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dalam mimpinya, Santo Fransiskus Asisi mendengar panggilan Allah. Pergilah, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh ini. Berkaitan dengan hal itu, hal tersebut di atas, para suster FJJM menanggapi seruan kebutuhan masyarakat Kota Batak yang merindukan tersedianya fasilitas pendidikan di mana anak-anak dalam usia belajar
tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga berkembang dalam hidup rohani lewat tersedianya pembelajaran pendidikan agama sesuai dengan iman kepercayaannya. SMP swasta Asisi dikelola Yayasan Putri Hati Kudus YPHK dalam naungan Kongregasi FCCM merupakan satuan pendidikan yang menghidupi nilai-nilai spiritualitas pendiri kongregasi Mother Maria Clara Fender dan Santo Fransiskus Asisi sebagai pelindungnya, dengan 5 nilai inti, yaitu bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan menghormati. Masing-masing nilai inti tersebut memiliki nilai turunan, dan setiap nilai turunan dapat diukur dengan indikator-indikator. Selanjutnya, warga SMP swasta Asisi sebagai warga negara dari berbagai suku, Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Nias, Daerah Cina, Timur, sudah seharusnya menghidupi nilai-nilai keutamaan dari budaya asal masing-masing yang diwariskan oleh para leluhurnya dan budaya yang ada di sekitarnya sebagai warga negara yang mampu beradaptasi dengan budaya sekitar, di mana para warga SMP Asisi Kota Batak melaksanakan aktivitas pendidikan yang bernuansa budaya Melayu Riau. Keseluruhan nilai tersebut diimplementasikan dalam seluruh kegiatan proses belajar mengajar di SMP swasta Asisi Kota Batak. Maka pembelajaran dilaksanakan bukan saja bertujuan untuk menjadikan peserta didik cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara utuh menyeluruh dalam pribadi yang berkarakter, menghidupi nilai-nilai rohani dan budaya, dan terutama agar setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di SMP Asisi Kota Batak memiliki budaya yang khas sehingga memiliki ciri-ciri yang membuatnya berbeda dari yang lain. Hal ini berarti bahwa setiap kegiatan proses pembelajaran sungguh-sungguh terintegritas dalam perilaku warga SMP Asisi Kota Batak. Tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa, dan Prin mengatakan bahwa kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan menyatakan bahwa kurikulum is a construct of that culture. Kebudayaan merupakan keseluruhan totalitas cara hidup manusia dengan mengembangkan pola hidupnya, sehingga ia tidak saja menjadi landasan di mana kurikulum dikembangkan, tetapi juga menjadi target hasil pengembangan kurikulum. Proses pembelajaran yang dilaksanakan merupakan terjemahan dari kurikulum yang dirumuskan sekolah, diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki pribadi sebagai pelajar Pancasila, yaitu pribadi sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pelajar yang demikian hanya dapat dihasilkan jika setiap peserta didik mampu dan dimampukan memiliki pengalaman belajar yang membangun, mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya, terlibat aktif dalam setiap kegiatan proses pembelajaran, baik secara akademik maupun non-akademik. Maka dengan proses pendidikan tersebut diharapkan, seperti diuraikan di atas, dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual, yaitu kemampuan intelektual menganalisis, logika, dan rasio. Adversity question, yakni kecerdasan menghadapi situasi-situasi masalah dalam kehidupan. Emotional question, yakni kemampuan untuk mengontrol emosi dalam diri dan orang lain, mengontrol perasaan, mengelola informasi sosial, beradaptasi, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan komitmen. Spiritual question, yakni kemampuan mengaktualisasikan hidup rohani dalam kejujuran, bertindak adil, menyayangi, menghargai, empati, dan toleransi, dan transcendental question, yakni kemampuan memaknai hidup dalam kehidupannya berdasarkan perspektif agama.
landasan yuridis pelaksanaan pendidikan di SMP swasta ASIS Kota Batak dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai satuan pendidikan yang dijiwai nilai-nilai spiritualitas FCCM dan berpijak pada ajaran Gereja Katolik, maka pengembangan kurikulum di SMP swasta ASIS Kota Batak dilandaskan pada peraturan yang diundangkan oleh pemerintah, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sini ada yang menjadi sumber juridis dari kurikulum. Yang kami tambahkan di sini, dari yang umum itu anggaran dasar hidup FCCM, kemudian Konsili Vatikan yang kedua, yang itu Gravisium Education. Kemudian di bab kedua Maaf, ini kami uraikan. Suster Elisa, maaf Suster. Ya. Mohon supaya lebih singkat karena waktu kita tinggal sedikit, 6 lagi sekolah, kemudian nanti kita akan mendapat pembelajaran dari narasumber kita. Ya, harap singkat saja. Pada landasan teoritis ini kami menguraikan siapa itu FCCM dengan nilai-nilai inti yang sudah digali, kemudian yang tentunya itu berdasarkan spiritualitas dari Mother Clara Vender dan juga Santo Fransiskus Assisi. Kemudian kami juga sesuai dengan latar belakang di atas bahwa kami itu mengembangkan kurikulum dengan multikultural budaya, maka kami melihat nilai-nilai keutamaan dari berbagai budaya yang sudah kami pilih berdasarkan presentasi dari peserta atau warga SMP swasta Kota Batak, yaitu dari nilai-nilai keutamaan di budaya Batak Toba. Yang kami ambil itu dari Handatoulu. Dari Handatoulu ini yang mengajarkan filosofi Samba Marhula-hula, yang masing-masing ini diterjemahkan juga dalam 3 juga falsafah dikatakan dalam budaya Batak Toba, itu Hamuraun, Hagabeon, Dohot, dan Hasanapun. Dan dari masing-masing nilai keutamaan itu ada juga nilai-nilai keutamaan turunannya. Itu nanti kami sudah uraikan di bawah. Dan juga dari Simalungun kami ambil filosofinya, yaitu Habonaron Dobona, yang mengajarkan perilaku untuk jujur, bicara benar, sebab Tuhan adalah yang Maha Pencipta dan yang punya segala sesuatu. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Habonaron Dobona. Tuhanlah yang menjadi akar segalanya. Maka segala sesuatu harus, segala tindakan harus diarahkan pada kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan. Kemudian dari budaya Batak Karo, kami mengambil dari beberapa kearifan lokal Nah, tidak ada suaranya lagi, Ustaz. Yaitu EDNT yang mengajarkan kebiasaan di suku Karo itu memberi, dan keyakinan bahwa kalau sudah memberi pasti akan menerima.
Dan di sini juga diajarkan bahwa setiap perbuatan itu, setiap tindakan itu ada resikonya. Jadi setiap bertindak harus juga mampu siap untuk menanggung resiko. Kemudian juga dari tata ruang, di sini dalam budaya Karo yang kami baca dalam buku itu bahwa suku Karo itu sungguh perhatikan tata ruang terutama dalam membangun rumah. Yaitu ada memperhatikan jarak rumah supaya mengantisipasi kalau terjadi kebakaran sehingga kalau satu rumah terbakar tidak cepat merembes ke rumah yang lain. Dari sini kami lihat bahwa nilai keutamaan yang diajarkan itu adalah memperhatikan, kepedulian. Kemudian dari kearifan dengan lingkungan. Masyarakat Karo itu sangat memperhatikan kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Tidak tamak. Di sini dikatakan kalau pohon atau kayu itu bisa ditebang kalau itu digunakan untuk membangun rumah. Tetapi kalau untuk dijual itu tidak boleh. Kalau mau menjual kayu, harus ditanam dahulu. Jadi di sini kami melihat sifat atau mengajarkan nilai-nilai kepedulian, perhatian. Kemudian dari konservasi lahan. Masyarakat Karo itu terkenal dengan cara petani bercocok tanam, maka mereka sangat pandai untuk melihat lahan pertanian dan menjaganya supaya tetap lestari, terhindar dari longsor, dan kalau misalkan itu ada tanah yang curam, itu mereka berusaha untuk menanam pohon atau bambu sehingga tidak menjadi longsor. Ini juga mengajarkan nilai keutamaan itu perhatian dan kepedulian, mencintai. Kemudian nilai menjaga sungai dan mata air. Nah, ini juga tetap mengajarkan nilai kepedulian, perhatian kepada orang lain, tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, tetap memperhatikan orang lain. Kemudian juga terlihat dalam pembangunan rumah tradisional. Di sini ada yang dikatakan dengan Suster, kalau boleh dipersingkat Suster ya, karena nanti kita masih banyak mau kita pelajari. Sudah sangat singkat itu Suster saya katakan. Oke, silakan. Pembangunan rumah itu dengan membangun rumah yang disediakan untuk tempat-tempat tertentu, ada yang dikatakan lumbung, ada yang menjadi tempat bermusyawarah. Kemudian juga dalam budaya Melayu, kearifan-kearifan dalam budaya Melayu itu digambarkan pada ornamen batik atau kain, sehingga di sini bahwa melihat kain atau batik dalam budaya Melayu itu bukan hanya sekedar melihat tenunannya, tetapi juga melihat arti dari motif-motif yang tertera pada kain tersebut. Di sini ada pucuk rembung penuh bertali, pucuk rembung bertabur, bunga cermai, dan pucuk rembung keluk pakis bertingkat, suku awan, suku tunggal, wajik sempurna. Kemudian pendekatan multikultural, seperti tadi sudah banyak saya jelaskan juga di atas. Kemudian juga di sini kami jelaskan itu apa kurikulum multikultural. Nah, kemudian di bab ketiga itu relevan STEM dan nilai kultural budaya. Masih hanya sedikit yang bisa kami paparkan di sini. Di sini kami menuliskan nilai-nilai keutamaan dari STEM dan juga secara rinci nilai-nilai keutamaan dari setiap budaya. Sini kami uraikan secara rinci dan apa itu
profil pelajar Pancasila. Mungkin sampai di situ yang bisa kami paparkan pada saat ini, dan tidak sempat saya baca semua. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu yang lain, mohon kita perhatikan waktu kita. Saya rasa cukup singkat kita bacakan kembali naskah akademik kita, karena nanti kita akan mendapat masukan-masukan yang baru bagaimana nanti menyusun kurikulum yang kita nantikan selama ini. Ya, Bapak Ibu, tolonglah kita perhatikan waktu masing-masing. Maka sekarang kami berikan waktu ke SMP Santa Maria Medan. Ya, sebelumnya Suster Elisa itu sangat menarik, Suster. Mohon dikirim ke kolom chat juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, naskah akademik yang akan dipresentasikan atau yang sudah dipresentasikan, silakan dikirim ke kolom chat supaya kami dapat belajar juga. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak. Jadi gunakan ini. Suster, Bah, ketujuh ya.